Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu mengenal cara makan kita sehari-hari dan mengenal pencernaan pada tubuh manusia. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Satu bilang yang seperti biasanya, oke? Siap? Siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, sebelum mulai pelajaran selanjutnya lagi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana siswa dapat mengetahui dan mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia. Dan yang kedua adalah bagaimana siswa dapat menerapkan pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada proses pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Nah, ini adalah proses pada sistem pencernaan manusia, di mana ada mulut melalui esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Nah, kemudian pada bagian mulut, kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir, contohnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah, selanjutnya dikunyah makanan sambil menikmati. Kemudian pada bagian kerongkongan,
Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada strawberry ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan bergejolak gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah mengandung nutrisi ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang menyelimuti ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pengerjaan sementara sambil ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut makanan atau perut. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ikut lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam perut dan selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum. Sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Baiklah, itu tadi video mengenai sistem pencernaan tentang manusia. Selanjutnya, Ibu mau tanya tadi dalam proses pencernaan tubuh manusia itu yang pertama ketika kita memasukkan makanan itu pertama kemana? Oke, bagus, ke mulut. Yang kedua kemana? Lambung. Kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus. Oke, yang kelima oke, yang keenam itu pada rektum, dan yang terakhir adalah pada anus saat kita sedang istinja. Oke, karena sudah mengenal bagaimana pencernaan pada tubuh manusia, kita akan melakukan eksperimen bagaimana makanan masuk ke dalam mulut melalui bahan-bahan yang sudah Ibu sediakan. Ini semuanya. Sini kumpul semua. Panas nih. Oke, setelah kalian masukkan minyak ini ke dalam balon ini. Dan pengantin kan kalau kami. Kenapa buat ini berbuka ya? Oke, Keluar ada kok. dari Lana dulu ya.
Coba dimasukin ya. Coba. Wah, ini. Lagi sedikit lagi. Lagi. Kamu juga. Coba kamu masukin. Kamu masukin sendiri. Ya, lagi. Oke. Nah, itu. Anjir. Nah, ya anggap saja balon itu adalah lambung pada manusia. Nah, ini adalah makanan yang kita masukkan. Lagi. Masukin yang banyak. Contohnya ini adalah pada bagian mulut manusia, dan ini adalah kerongkongan pada manusia, dan ini adalah lambung yang akan diperas pada alus-alus dan usus alus dan usus besar. Oke, baik, perhatikan pada bagian balon. Nah, di situ akan terdapat proses pencernaan seperti pada pencernaan pada tubuh manusia di dalam lambung. Itu akan berproses pada usus alus dan usus besar. Baik, teman-teman, ibu tanya lagi sekali lagi, karena pada tujuan pembelajaran kalian harus bisa mendeskripsikan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Ibu tanya lagi, ketika kita makan pada makanan pada kehidupan sehari kita, yang pertama kita masukkan ke dalam mulut. Yang kedua adalah yang ketiga adalah mulut. Yang keempat adalah usus. Yang kelima adalah usus besar. Yang keenam adalah rektum. Yang terakhir adalah pada anus. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal proses pencernaan pada kehidupan sehari-hari kita dan bagaimana proses pencernaan pada tubuh manusia. Mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat pada hari ini proses pembelajaran kita tentang IPAS, bagaimana cara kita mengenal proses pencernaan pada tubuh manusia. Nah, ya oke, baik. Dapat kita simpulkan
wabarakatuh.